saya Cepina Diana, mahasiswa LPL kelas B, Stikes Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan promosi kesehatan tentang bahaya kehamilan. Tujuannya agar mengetahui dan memahami tanda-tanda bahaya kehamilan yang diindikasi adanya bahaya yang terjadi selama kehamilan atau pada periode yang akan datang, yang tidak dapat terdeteksi. Apa saja sih? Di antaranya perdarahan pervagina, sakit kepala hebat, penglihatan kabur, bengkak di kaki, gerakan janin berkurang, nyeri perut hebat, demam yang tinggi, keluaran air ketuban sebelum waktunya dan memuntah dan tidak mau makan. Perdarahan pervagina contohnya kehamilan awal kurang dari 22 minggu dicurigai abortus KE dan kehamilan ektopik. Sakit kepala hebat biasanya menentukan suara sakit kepala hebat, menentukan kurangnya istirahat dan tidak teratur, bisa mengakibatkan preeklamsi, eklamsi dan stroke. Penglihatan kabur biasanya perubahan visual mendadak dan penglihatan kabur berbayang disertai bintik spot atau kunang-kunang, bisa disebabkan karena anemia. Bengkak di wajah, tangan atau kaki biasanya muncul mendadak dan meluas, sesuai sakit kepala hebat, mual, muntah dan nyeri ulu hati. Bisa berkelanjutan ke preeklamsi dan eklamsi. Jadi perut hebat biasanya karena adanya tanda kehamilan ektopik atau preeklamsi atau persalinan prematur atau sulasi plasenta. Gerakan janin berkurang biasanya dari trimester pertama 10, 18 sampai 20 minggu, multi 16 sampai 18 minggu, kehamilan lanjut, gerakan janin normal biasanya 10 kali per 12 jam. Hati-hati jika bila kurang dari 10 kali per 12 jam. Demam tinggi, suhu lebih dari 37 atau 39 Celcius, dicurigai infeksi atau malaria atau dapat menyebabkan abortus atau persalinan prematur. Keluar air ketuban sebelum waktunya, tanda bahaya adanya gangguan kehamilan, dapat membahayakan bayi dan kandungannya. Muntah-muntah tidak teratur atau tidak mau makan, pengaruh HEG, kalau ibu pasti lemah, BBLH, kemungkinan kehamilan, mola hidatiosa. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya perkenalkan diri dulu Bu. Saya Cepina Diana, mahasiswa Stikesmi Kabupaten Cianjur. Bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tanda bahaya pada kehamilan. Sebelum itu saya izin untuk kontak waktu dengan Ibu 15 sampai 20 menit ke depan. Kalau Ibu bersedia? Iya, boleh. Terima kasih atas waktunya Bu. Mohon maaf sebelumnya, Ibu dengan nama siapa Bu? Rani. Ibu Rani. Ibu umur berapa Bu? 30 tahun. Kalau boleh tahu Ibu lulusan SMK, SMA? SMA. Iya. Kalau Ibu sekarang kehamilan yang keberapa Bu? Kedua, sudah berapa bulan Bu? Sekarang 5 bulan. 5 bulan. Anak pertama umur berapa Bu? Umur 5 tahun. Sebelumnya pernah abortus? Belum. Pernah gagal hamil? Belum. Terima kasih. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu ketahui tentang bahaya pada kehamilan? Kalau dilihat dari itu mungkin yang mengancam ya, yang jiwa dan janin ya. Tapi lebih jelasnya belum tahu. Ini supaya Ibu lebih jelas bisa dibaca-baca dulu pamflet yang saya berikan. Sambil saya nanti izin menjelaskan tentang tanda bahaya pada kehamilan.
Nah, penjelasan pertama, tanda bahaya kehamilan biasanya tanda-tanda yang mengindikasi adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan atau periode antenatal pada masa kehamilan yang apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu. Tanda-tandanya apa saja sih? Yang pertama, pendarahan pervagina. Pendarahan pervagina pada awal masa kehamilan biasanya terjadi pada kehamilan kurang dari 22 minggu. Dicurigai abortus, kehamilan ektopik atau kehamilan morbid. Dilanjut pada kehamilan lanjut terjadi pada kehamilan lebih dari 22 minggu sampai menjelang persalinan. Dan juga dicurigai plasenta previa atau kehamilan yang si plasenta sudah lepas di dalam kandungan atau solusi plasenta dan subten tadi. Pada kehamilan ektopik terganggu biasanya juga sampai ke abortus ya, atau pada juga pada bisa disebut juga pada kehamilan hamil anggur ya. Untuk tanda gejala yang kedua, sakit kepala hebat. Menentukan suatu masalah biasanya sakit kepala hebat, sakit kepala yang menetap atau tidak hilang dengan istirahat. Jika tidak di atas, bisa sampai ke preeklamsi dengan catatan ukuran tekanan darah ibu lebih dari 200 atau sampai ke eklamsi sampai menyebabkan ibu kejang-kejang. Dari situ sampai ke stroke dan timbul kematian. Untuk yang ketiga, penglihatan kabur biasanya mengganggu penglihatan yang mengancam jiwa, perubahan visual mendadak dan penglihatan kabur atau berbayar, atau juga bintik spot atau berkunang-kunang bu. Untuk yang keempat, biasanya bengkak pada kaki, wajah, dan tangan. Masalahnya biasanya muncul mendadak atau cenderung meluas pada muka dan tangan, disertai dengan sakit kepala hebat, mual muntah, dan nyeri perut hati. Bisa juga setelah itu terjadi bisa mengakibatkan preeklamsi berlaku. Untuk yang kelima, gerakan janin berkurang. Pada masa kehamilan awal 18 sampai 20 minggu. Pada kehamilan morbid 16 sampai 18 minggu. Untuk kehamilan lanjut, gerak janin normal 10 kali per 12 jam. Apabila gerak janin kurang dari 10 kali per 12 jam, dikhawatirkan janin tidak normal. Lalu segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk bisa. Untuk yang selanjutnya, tanda dan bahaya nyeri perut hebat. Biasanya kehamilan ektopik, preeklamsi, persalinan prematur, dan solusi plasenta atau lepasnya plasenta di dalam rahim. Yang selanjutnya biasanya demam tinggi. Demam tinggi biasanya suhunya lebih dari 30 derajat Celcius atau bisa disebabkan juga karena infeksi atau malaria. Selanjutnya bisa menyebabkan abortus atau persalinan prematur. Yang kedelapan, keluar air ketuban sebelum waktunya, merupakan tanda adanya gangguan pada kehamilan dan dapat membahayakan bayi dalam kandungan. Selanjutnya juga muntah dan tidak mau makan bu, biasanya karena memang kalau diperiksa di pemeriksaan darah adanya pengaruh dari HCG. Kalau ibu biasanya lemah dan berat badan lahir turun, kemungkinan kehamilan anggur bu biasanya. Nah, untuk penjelasan yang saya berikan barusan, apakah ibu sudah mengerti? Apakah bisa dipahami? Iya, bisa. Nah, untuk tahap selanjutnya, saya mungkin akan bertanya kepada ibu tentang
tanda bahaya dalam kehamilan. Mudah-mudahan bisa dipahami yang saya tadi jelaskan. Bisa sebutkan Bu, tanda bahaya kehamilan yang ada pada kehamilan? Adanya pendarahan, terus mual muntah yang berlebihan, sama nyeri perut yang hebat. Iya, benar banget. Untuk kalau misal nanti ada ketika ibu, apa yang akan dilakukan kalau misalkan tanda bahaya kehamilan itu sudah terasa? Pergi ke bidan atau ke dokter, terus kalau emang sudah sangat gawat ya udah ke rumah sakit aja. Ya, yang penting ke fasilitas kesehatan ya Bu ya. Alhamdulillah. Berarti materi atau penjelasan tentang PNKes yang saya berikan bisa Ibu ketahui. Lebih kurangnya saya meminta maaf. Mudah-mudahan penjelasan atau edukasi yang saya berikan bisa bermanfaat kepada Ibu dan keluarga. Untuk kurang dan lebihnya saya meminta maaf Bu. Mudah-mudahan ini jadi amal baik untuk saya dan Ibu ya. Untuk kedepannya, kalau misalkan memang Ibu ada yang kurang dimengerti atau memang ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi saya atau hubungi tempat-tempat fasilitas kesehatan. Dan untuk waktunya Ibu, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Mohon kiranya Ibu bisa memaklumi. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.